ngegosipin dia, kita dosa sama dia. Nah, bagaimana tuh? Kalau kita ceritakan, tentunya dia kadang bisa menerima, bisa tidak. Ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah untuk kembali hijrah ke jalan yang baik, yang lebih baik, maka yang perlu kita lakukan adalah memang benar-benar taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apa yang perlu kita lakukan setelah kita mendapatkan hidayah, keinginan untuk bertobat? Yang pertama adalah kita hendaknya memang berhenti seketika itu melakukan yang apa tadi? Melakukan keburukan-keburukan masa lalu kita, melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu kita, itu cepat-cepat kita langsung bertobat kepada Allah, dan kita berusaha keras untuk menyesali, berhenti daripada perbuatan itu. Kemudian yang kedua, ini syarat taubat ya. Syarat taubat yang pertama, kita ketika kita tobat langsung berhenti melakukan hal-hal masa lalu kita yang suram, masa lalu kita yang buruk tadi. Langsung kita cut, langsung kita berhenti untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian yang kedua, syaratnya taubat itu adalah kita menyesali dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, penyesalan yang luar biasa. Menyesal kita, seperti Sayyidina Umar tadi, dia punya penyesalan yang luar biasa ketika dia mengingat-ingat masa lalu dia, ketika dia merenungi masa-masa dia masih kafir dulu, masa-masa kita dulu yang belum hijrah. Dia sesali itu dengan sesal yang sungguh-sungguh, dengan penyesalan yang luar biasa. Kemudian dia tanamkan yang ketiga ya, yang ketiga dia tanamkan niat yang kuat, yang luar biasa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah ia lakukan ya. Nah, ketika hidayah masuk dalam diri kita, Allah beri hidayah kita, yang pertama kita lakukan berhenti seketika itu juga melakukan apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lalu dulu. Kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan kita dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, bukan penyesalan yang seketika itu saja, kemudian di waktu lain kita masih lakukan lagi. Yang ketiga adalah kita memang berniat secara totalitas untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang telah kita lakukan. Ini adalah bentuk penyesalan, bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita melakukan tiga hal ini, Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan segala dosa-dosa kita. Nah, itu kepada Allah. Namun hubungan kepada manusia itu dijelaskan ya. Hubungan kesalahan kita kepada manusia harus kita selesaikan dengan manusia. Yang dengan manusia ini repot. Kita pernah gibah dia, tahu gibah? Pernah ngerumpiin dia, ya, pernah ngegosipin dia, kawan kita nih. Karena kan kalau kita ngegosipin dia, kita dosa sama dia. Nah, bagaimana tuh? Kalau kita ceritakan, tentunya dia kadang bisa menerima, bisa tidak. Kalau kita ketemu orang yang bagus, yang ikhlas, yang baik, tentunya dia akan menerima. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang jahat, yang dia istilahnya tidak begitu mengerti tentang agama, dia tidak mau terima. Kita datang misalnya ke dia, mohon maaf ya kawan, aku dulu pernah tahun ini, jam ini, hari ini menggosip kamu, mengumpat kamu, ngomongin kejelekan kamu, pernah. Mohon maaf ya. Oh, dia tidak mau dia, karena tidak ngerti agama misalnya kan, tidak mau terima dia, belum selesai itu urusan kita. Ada hal terkait hutang piutang misalnya, harus diselesaikan antara manusia. Kalau kepada Allah, sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, mengenai hal ini ada beberapa pendapat ulama ya. Ada beberapa pendapat ulama yang diterangkan di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Bagaimana kita caranya supaya kita minta maaf tuh, minta maaf kepada kawan kita. Mungkin kita pernah berbuat zalim, pernah ngumpat, pernah ya berbuat yang tidak bagus lah untuk dia, sehingga kita mau minta maaf ke dia. Bagaimana caranya supaya permintaan maaf kita ini berhasil? Nah, di sini Imam Nawawi ada mengatakan
boleh ya. Kalau dia bersangkutan dengan harta, kita pernah meminjam, maka kita pulak balikkan. Tapi kalau masalah yang ghibah dan lain sebagainya itu ada perbedaan pendapat ulama ya. Boleh kita datang ke tempat kawan kita yang pernah kita ghibah itu, pernah kita umpat, pernah kita gosip, datang ke dia meminta maaf, cukup begitu saja. Tidak perlu kita ceritakan, oh aku dulu pernah ngumpat kau tuh orangnya begini begini begini. Tidak perlu dirincikan seperti itu. Jadi cukup datang ke tempat dia, minta maaf, mohon maaf ya kalau dulu aku pernah mungkin salah yang sengaja maupun tak sengaja. Tidak usah diceritakan, boleh seperti itu. Supaya apa? Supaya aman kita, supaya kita tidak terzalimi dan dia juga mudah memaafkan kita. Ada kebolehan seperti itu ya. Kemudian kalau dia meninggal, bagaimana Ustaz? Kalau dia sudah meninggal, tidak sempat lagi kita ketemu dia untuk minta maaf. Nah, kalau sudah meninggal, ulama juga mengatakan ini alternatif ya, mengenai diterima atau tidak, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dia, kita doakan ampunan untuk dia, kita doakan kebaikan untuk dia. Nih kita punya kawan, dulu kita seringnya menggosip dia nih, seringnya ngatai dia nih. Kita tahu dia meninggal, kita tidak sempat minta maaf. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita doakan saja ampunan untuk dia, kita doakan, kemudian kita doakan kebaikan untuk dia. Itu usaha kita. Mudah-mudahan masalah kita dengan dia sudah selesai. Mudah-mudahan demikian. Nah, jadi itulah ikhwan akhwat sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, silakan disiapkan itunya, mungkin moderator